Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pusat biaya. Perkenalkan, anggota kelompok kami, Nini Masfufah NIM 176, Zamruda Rahma NIM 177, Sri Nanda Trisnawati NIM 184, Meliana Ratnape NIM 189, Muflihatun Nikma NIM 204, Wanda Ardita Sari NIM 205, dan Ahmad Khairul Kafi NIM 214. Subbab yang akan kami bahas ada 5. Yang pertama, penjelasan pusat biaya. Kedua, jenis-jenis pusat biaya. Yang ketiga, jenis pusat biaya kebijakan. Yang keempat, masalah dalam pusat biaya kebijakan. Dan yang terakhir, cara pengendalian pusat biaya. A. Konsep pusat pertanggungjawaban dan pusat biaya. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang oleh sistem pengendalian manajemen masukannya diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam satuan moneter. Sebagaimana pusat pertanggungjawaban lainnya, pusat biaya juga mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran. Namun, keluaran pusat biaya tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Kemampuan dalam mengendalikan biaya sesuai dengan rencana merupakan ukuran prestasi manajer pusat biaya. Pusat biaya dapat merupakan bagian yang relatif kecil dengan jumlah orang yang sedikit, tapi dapat juga merupakan bagian besar seperti pabrik secara keseluruhan. B. Jenis pusat biaya. Ditinjau dari sudut pengendalian, atas dasar karakteristik hubungan antara masukan dan keluarannya pusat biaya digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama biaya teknis, merupakan biaya yang jumlahnya berhubungan erat dengan volume kegiatan, misalnya biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua yakni biaya kebijakan, yang merupakan biaya yang jumlahnya tidak berhubungan dengan besarnya volume kegiatan. C. Jenis pusat biaya kebijakan. Di sini ada 3 jenis pusat biaya kebijakan. Yang A. Pusat administrasi dan umum, yaitu pusat-pusat pertanggungjawaban yang berfungsi sebagai penentu strategi dan kebijakan, perencanaan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan organisasi atau perusahaan. Contohnya yaitu manajemen puncak, manajemen divisi, Departemen Akuntansi dan Keuangan, Departemen Pengendalian Interdepartemen Humas. Yang kedua, pusat penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Penelitian dasar, 2. Penelitian terapan, 3. Pengembangan, 4. Pilot plan testing, yang kelima manufacturing, tooling and debugging, dan terakhir tes pemasaran. C. Pusat pemasaran merupakan pusat pendapatan dan pusat biaya. Sebagai pusat pendapatan, maka prestasinya diukur dengan membandingkan antara pendapatan yang sesungguhnya dengan pendapatan menurut anggaran. Sebagai pusat biaya, maka pusat pemasaran merupakan pusat biaya kebijakan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pusat biaya kebijakan yang lainnya. Pada dasarnya, kegiatan pusat pemasaran dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kegiatan untuk memperoleh pesanan dan kegiatan untuk melayani pesanan. Masalah dalam pusat biaya kebijakan, seperti adanya ketidakselarasan antara tujuan perusahaan dan tujuan pribadi. Sebagai contoh yaitu, manajer akuntansi menginginkan perlengkapan dengan teknologi canggih, sehingga laporan yang dihasilkan berpenampilan canggih, tetapi sebenarnya perusahaan tidak memerlukan hal tersebut. Pengendalian pusat biaya. Pusat biaya kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda tentunya dengan pusat biaya teknik. Dalam hal sebagai berikut: penyusunan anggaran, tipe pengendalian yang digunakan, pengukuran prestasi manajernya,
pemilihan manajer, pemeliharaan iklim organisasi, dan penentuan proporsi biaya teknik. E. Pengendalian pusat biaya. Dalam pusat biaya teknis dan pusat biaya kebijakan, terdapat beberapa karakteristik pengendalian dari masing-masing pusat biaya tersebut. Yang pertama, ada penyusunan anggaran. Untuk pusat biaya teknis, dimulai dari penentuan besaran keluaran yang akan dihasilkan dalam jangka waktu dan mutu tertentu. Sedangkan di pusat biaya kebijakan, dimulai dari penentuan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang. Lalu menyusun anggaran biaya yang efisien untuk menghasilkan keluaran dilakukan oleh pusat biaya teknis, sedangkan pusat biaya kebijakan akan menyusun anggaran biaya untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan tersebut. Yang kedua, untuk tipe pengendalian, pada pusat biaya teknis, dasar pengendaliannya adalah biaya standar, sedangkan pada pusat biaya kebijakan, dasar pengendalian terfokus pada keterlaksanaan tugas atau kegiatan. Karakteristik pengendalian pusat biaya yang ketiga yaitu pengukuran prestasi manajer. Pada pusat biaya teknis, laporan prestasi digunakan untuk menilai efisiensi. Anggaran digunakan sebagai tolak ukur dalam penilaian. Tingkat efisiensi yang dicapai menggambarkan prestasi manajer. Pada pusat biaya kebijakan, laporan prestasi tidak digunakan untuk menilai efisiensi. Anggaran merupakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas dengan biaya yang ditetapkan dalam anggaran tersebut. Laporan prestasi menggambarkan bahwa tugas telah dilaksanakan dengan biaya yang telah dianggarkan. 4. Pemilihan manajer. Dalam memilih manajer yang baik, yaitu memilih manajer yang mampu mengendalikan tugas-tugas yang dilaksanakan, departemen yang dipimpinnya, atau kemampuan teknisnya, dan mampu menjadi pengelola departemen yang dipimpinnya, atau kemampuan manajerialnya. Yang kelima, pemeliharaan iklim organisasi atau perusahaan. Ada beberapa indikator iklim yang baik dan sehat dalam perusahaan. Yang pertama, pengakuan atau penghargaan terhadap semua tugas yang dilaksanakan oleh para pelaksana. Yang kedua, perhatian dari para pelaksana terhadap biaya dalam melaksanakan tugasnya sehingga biaya tidak melampaui anggaran yang ditetapkan. Yang ketiga, kesadaran dari para pelaksana bahwa anggaran biaya merupakan batas atas untuk melaksanakan tugasnya. Yang keenam, menentukan proporsi biaya teknik. Karena tidak seluruh biaya yang terjadi dalam pusat biaya kebijakan merupakan biaya kebijakan. Walaupun jumlahnya kecil, terdapat biaya teknik dalam biaya yang terjadi di pusat biaya kebijakan. Misalnya tugas-tugas rutin. Dengan mengetahui proporsi biaya teknik dan biaya kebijakan yang terjadi, maka dapat dilakukan pengendalian dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.